Ya, sudah masuk ke asam nukleat. Nah, apa yang dimaksud dengan asam nukleat? Jadi, yang dimaksud dengan asam nukleat adalah senyawa organik kompleks yang ditemukan di semua organisme hidup. Nah, asam nukleat ini merupakan senyawa yang cukup besar, itu senyawa yang makromolekul yang tersusun dari polimer nukleotida. Nah, asam nukleat ini merupakan senyawa yang sangat penting karena merupakan bahan penyusun dari organisme hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan penemu asam nukleat. Di penemunya adalah Johann Friedrich Miescher, ya, yang hidup pada tahun 1844 sampai 1895. Nah, asam nukleat ini ditemukannya pada tahun 1869. Ya. Miescher ini menemukan adanya senyawa organik yang tidak biasa yang terdapat di dalam inti sel. Kenapa dia tidak biasa? Karena mengandung nitrogen dan fosfor. Selain mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi senyawa yang biasa, organik biasanya, kan hanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, asam nukleat ini ternyata mengandung nitrogen dan fosfor. Karena struktur asam nukleat ini merupakan makromolekul, ya, yang terdapat sebagai polimer, ya. Jadi polimer polinukleotida, ya. Polinukleotida. Nah, karena ini poli itu artinya banyak, jadi gabungan dari nukleotida sehingga terbentuk rantai yang sangat panjang. Nah, satu unit nukleotida ini disebut dengan monomer, ya, monomer. Nah, nukleotida ini tersusun dari senyawa yang bersifat basa, ya, itu dari nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Jadi terdiri dari nitrogen, basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Sedangkan ada juga yang tidak memiliki gugus fosfat, itu disebut dengan nukleosida, ya. Nah, ini sekarang kita lihat rumus nukleotida. Jadi tadi dijelaskan ada tiga unsur, itu bukan tiga unsur, ya, tiga komponen di sini. Yang pertama gugus fosfat yang ini, ya, ini gugus fosfat. Yang kedua gugus pentosa. Nah, ini senyawa yang karbohidrat yang memiliki 5 atom C, dan yang berikutnya basa nitrogen. Ya, di basa ini Na2 ini sangat basa, dan ini mengandung nitrogen. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nukleosida. Jadi tadi dijelaskan bahwa nukleosida tidak mengandung fosfat. Ya. Ini nukleosida, dia tidak memiliki gugus fosfat. Sedangkan nukleotida, dia memiliki gugus fosfat. Jadi itu perbedaan nukleosida dengan nukleotida. Asam nukleat yang merupakan polimer dari nukleotida, nah ini terbagi dari skemanya, ya. Jadi sekarang kita masukkan nukleotida, penyusun nukleotidanya. Nah, jadi nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat.
maksudnya menjelaskan ini tadi ya. Nah, sedangkan untuk nukleosida hanya terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa saja, tidak mengandung gugus fosfat. Nah, ini diagram dari nukleoprotein. Jadi nukleoprotein ini terdiri dari dua, protein dan asam nukleat. Keduanya sebetulnya polimer ini ya. Nah, asam nukleat atau polimer dari ini disusun oleh monomer nukleotida. Ya, monomer nukleotida. Nah, kalau tidak mengandung gugus fosfat, maka disebut dengan nukleosida. Ya, nukleosida. Nah, nukleosida hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen saja. Sedangkan kalau nukleotida terdiri dari fosfat, gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada dua macam, purin dan pirimidin. Pirin bisa dibagi-bagi menjadi adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Selanjutnya gula pentosa ini ada dua macam juga, ada ribosa dan deoksiribosa. Deoksiribosa. Nah, kita lihat ini gula pentosa ini ya, yang ini saya buatkan. Ini gula pentosa, ya. Jadi kalau ini ada dua macam, kalau ribosa seperti ini. Kemudian kalau deoksiribosa seperti ini. Jadi mana perbedaannya di gugus ini? Jadi D-ribosa ini gugusnya hidroksi, sedangkan pada deoksiribosa, deoksi itu artinya menarik gugus hidroksi, ya, sehingga dia menjadi hidrogen, ya, deoksi. Nah, oksi itu kan OH ya, OH. Jadi RNA gula pentosanya ribosa, ya. Kalau DNA gula pentosanya mengalami kehilangan satu atom O pada posisi C nomor 2 sehingga dinamakan gula 2-deoksiribosa. Nah, ini ya, ini DNA dan ini RNA. Bentuk dari asam nukleat. Jadi ada dua bentuk dari asam nukleat. Jadi saya jelaskan juga di depan tadi. Pertama, deoksiribonukleat acid. Inilah yang disingkatkan menjadi DNA. Ya. Deoksiribonukleat acid. Kalau di Indonesia kan menjadi asam deoksiribonukleat. Yang pertama. Yang kedua, ribonukleat acid atau RNA. Atau kalau di bahasa Indonesia yang jadi asam ribonukleat. Nah, baik DNA maupun RNA itu termasuk semuanya polimer, ya, polimer yang tidak bercabang, ya, semuanya disusun oleh monomer nukleotida, ya, nukleotida. Nah, apa fungsi DNA? Ya, jadi DNA ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Fungsinya sebagai hereditas. Hereditas itu artinya pembawa sifat, ya, pembawa sifat. Nah, bagi orang yang keracunan
senyawa kimia tertentu atau kena radiasi. Nah, biasanya yang rusak atau berubah itu adalah nukleusnya atau DNA-nya, sehingga dia menurunkan sifat baru, ya, atau menimbulkan sifat baru pada keturunan. Misalnya terpapar radioaktif, ya, atau terpapar pencemaran merkuri misalnya. Nah, itu bisa merubah struktur DNA. Kalau DNA berubah, maka sering digambarkan dalam film itu menjadi bagi monster gitu ya, dia artinya sudah berubah, tidak seperti kita ini. Nah, RNA sumbernya dari DNA. Jadi RNA, molekul RNA ini disintesa dari DNA dan berperan dalam sintesa protein di dalam sitoplasma. Jadi DNA dan RNA kedua-duanya adalah senyawa yang pembawa sifat. Sekarang kita lihat pentosa. Jadi pentosa salah satu dari senyawa yang terdapat di dalam asam nukleat, ya. Selain dari gugus basa tadi dan gugus fosfat, ya, basa nitrogen maksudnya. Nah, ini yang ribosa, OH-nya di sini. Kalau deoksiribosa artinya OH-nya ini ditarik dan digantikan oleh hidrogen, deoksi, D, ya, tarik. Sekarang kita lihat struktur nukleosida. Jadi nukleosida hanya memiliki dua senyawa saja, yaitu pentosa dan basa nitrogen, ya, bisa berupa purin atau pirimidin. Jadi tidak memiliki gugus fosfat. Nah, basa purin dan pirimidin ini terikat pada atom C1 dari deoksiribosa. Kalau pirimidin dihubungkan melalui N nomor 1, sedangkan purin pada N nomor 9. Selanjutnya nukleotida. Jadi ini merupakan ester dari fosfat dari gugus hidroksil gula yang diesterkan oleh asam fosfat. Ya, jadi dia memiliki gugus fosfat, gugus gula atau pentosa tadi, ya, dan gugus basa nitrogen, ya. Sekarang ini nukleosida, ya, ini gulanya, tidak ada gugus fosfatnya. Jadi ini, nah ini tadi. Ini kalau N-nya tadi diganti oleh amonia, ya, dia bisa menjadi senyawa pirin atau purin atau pirimidin. Nah, pada tahun 1951, James Watson, Francis Crick, dan Maurice Wilkin menemukan model DNA, ya. Dia jadi lebih maju lagi, dia bisa menemukan model bentuk, ya, dari DNA. Dan akibat penemuan tersebut, orang yang dua ini dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1951.
Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ada apa ya, seperti jalinan tali ya, jadi berpilih. Nanti kita lihat lebih jelas lagi. Ini sebenarnya diikat oleh ikatan hidrogen di sini sebenarnya dari dua jalur ini. Jadi fungsinya adalah menyimpan sandi, ya, atau sebagai simbol-simbol ya, untuk instruksi genetik setiap organisme dan virus juga seperti. Nah, instruksi genetik inilah yang sangat penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, fungsi organisme dan virus. Nah, pada tahun 1869, Frederick Mesher mengisolasi DNA dari sperma ikan. Ya, penelitiannya gitu. Dan dia menamakan bahan kimia baru tersebut dengan nama nuklein. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi nukleat. Kemudian berubah menjadi deoksiribonukleik asid DNA. Itulah sebetulnya asal kata munculnya DNA tadi ya, deoksiribonukleik asid. Ya. Jadi awalnya dari istilah nuklein. Kemudian berubah karena di asam, berubah menjadi asam nukleat atau nucleic acid. Ya. Nah, pada tahun 1914, Robert Fulgen menyatakan bahwa DNA itu ada pada nukleus, ada pada inti sel, ya, dari semua sel eukariotik. Dan pada tahun 1920 setelahnya, Leven menganalisis komponen molekul DNA, ya, dan ia menyatakan terdapat 4 basa nitrogen. Nah, tadi kalau kita bahas itu ya, sitosin, timin, adenin, guanin, ya, gula deoksiribosa dan fosfat. Jadi ada fosfat, ada gula deoksiribosa, ribosa, ya, dan ini sitosin, timin, adenin dan guanin ini sebenarnya adalah basa nitrogen, ya, basa nitrogen. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan struktur DNA dengan RNA menurut Watson. Nah, DNA ini disusun oleh 4 komponen. Pertama asam fosfat, yang kedua pentosa atau deoksiribosa. Selanjutnya furin bisa berupa adenin atau guanin dan pirimidin. Itu bisa berupa sitosin dan timin. Sekarang kita lihat RNA. RNA tersusun dari asam fosfat sama ya, dengan DNA, pentosa, ribosa, tapi tidak ada deoksinya. Ya. Furin, ya, adenin dan guanin, pirimidin sama, berarti perbedaan DNA dengan RNA hanya pada jenis pentosanya. DNA berupa deoksiribosa, sedangkan RNA berupa ribosa. Nah, jadi perbedaannya hanya pada gugus OH ini, ya, gugus OH. Sekarang kita lihat struktur dari DNA. Jadi strukturnya ada 3, yaitu fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ya. Jadi DNA disusun oleh nukleotida, kemudian nukleotida disusun oleh fosfat, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Jadi disusun oleh 3
senyawa ya. Nah, setiap nukleotida saling berikatan dan membentuk sebuah rantai. Ya, rantai P yang terdapat pada ujung rantai berikatan dengan atom C nomor 5 dari gula deoksiribosa. Jadi nukleotida ini akan bergabung dengan nukleotida yang lain sehingga terbentuk rantai yang panjang. Nah, terikat pada fosfat ya, fosfat yang terdapat pada ujung rantai berikatan dengan atom C nomor 5 dari gula deoksiribosa. Nanti mungkin kita lihat nanti ya. Nah, ini dia. Nah, ini satu unit nukleotida. Ini unit yang kedua, ini unit yang ketiga. Nah, dan seterusnya. Jadi berikatannya di sini ya. Atom C nomor 5 ya, atom C nomor 5. Nah, DNA ini terdiri dari dua rantai yang saling berikatan, berpilih-pilih begini ya. Nah, sebenarnya antara rantai satu dengan rantai yang kedua itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen seperti ini. Ini rantai yang sebelah kanan, sebelah kiri ya, nanti berpilih-pilih ya. Nah, ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang berbentuk helix ganda. Ini helix seperti ini. Nah, ini gugus dari basa nitrogen tadi. Ada bisa timin, adenin. Nah, inilah ikatan hidrogen di sini. Ya. Dan sitosin dengan guanin. Nah, inilah ikatan hidrogen di sini. Nah, ini ya, ini ikatan hidrogennya. Satu lagi di sini. Nah, bisa juga kita lihat dengan gambar yang lain. Ya. Ini rantai yang kiri dan kanan itu nanti berpilih, tapi nanti ini akan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Selanjutnya yang basa nitrogennya, ya. Basa nitrogen. Jadi bisa berbentuk guanin tadi ya. Ini bisa guanin, bisa sitosin, bisa adenin dan bisa timin, ya. Nah, ini yang guanin ya, ini guanin, ini adenin, ini sitosin. Jadi bedanya di sini gugusnya di sini. Lainnya di sini itu sama semua, ya. Oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke asal nukleat bagian yang kedua.